sampai hari ini hanya karena Engkau tidak pernah melepaskan kami. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang tidak berubah, bahkan ketika kami gagal setia. Dan kesetiaan-Mu lah yang membawa kami tetap kembali datang kepadamu karena menyadari kami yang memerlukan Tuhan, bukan Tuhan yang memerlukan kami. Dan di waktu ini Tuhan kami ambil bagian terbaik. Yang Tuhan Yesus sendiri berkata gak boleh dirampas dari kami, yaitu untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Mau siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan. Dalam nama Yesus semuanya berkata amin, amin. Shalom semua, happy Sunday. Please be seated, kayaknya selamat Natal dulu boleh ya. Walaupun belum 25, emang bukan 25 juga hari lahirnya gitu ya. Cuman disepakati aja biar daripada random. Ya kan kayak orang zaman dulu kalau dari kampung nggak tahu kapan hari lahirnya. Jadi tulisannya tuh 17 Agustus kan gitu. Itu tanya, "Oh Mas serius lahir 17 Agustus?" Nggak tahu sih. Cuman biar gampang aja ngingetnya kan tuh hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi ada yang saking seniornya sampai nggak tahu kapan dia lahir, tapi nggak terlalu penting kapan juga. Yang penting dia lahir, kan gitu. Dia lahir, dia hidup, dan itu yang terjadi dengan Yesus sama. Nggak usah didebatin, bukan 25 kayak mau kapan kayak, bukan Desember kayak. Yang penting lahir, hidup sempurna, gantiin hidup kita yang berantakan, terus mati jadi tumbal gantiin kita. Itu yang terpenting. Ya, bukan detail-detail kecil-kecil yang nggak yang remeh-temeh sebutannya gitu ya. Salam hormat, saya Christopher Tapi Heru. Semua Tapi Heru lain di belahan dunia yang lain pasti masih saudara. Karena kita nih marga Ambon yang bukan hanya aneh, tapi juga kecil. Jadi anaknya perempuan melulu. Jadi kalau perempuan marga tuh hilang. Baik pernikahan jadi marga suaminya. Ya, jadi Tapi Heru disebut aneh karena dari kecil saya biasa dibully. Selalu kalau lagi di absen orang nanya, gurunya pasti nanya, "Nah, jadi nama kamu Christopher apa Heru?" Karena Christopher Tapi Heru kan gitu. Dari kecil tuh digituin. Sampai udah jadi pendeta, udah jenggotan gini aja. Masih ada gitu, ntar habis khotbah gitu kan dianterin ke mobil, ntar yang nganterin, "Pastor saya penasaran nih," gitu. Saya pasti pertanyaan itu. Jadi sebenarnya nama pastor itu siapa sih? Kan gitu ya. Jadi masih dibully gue sampai udah seumur kayak gini, right? Jadi itulah dia, ya manusia. Aku nyemplung di satu seri yang menurutku sangat sentral dan penting. Yesaya 9 ayat 5 ini ayat Natal yang nggak dibacain kalau lagi Natal. Ya, sebuah nubuatan yang diberikan sekitar 700 sampai 740 tahun sebelum Yesus lahir. Dan seorang anak lahir untuk kita, seorang putra, anak laki-laki spesifik, diberikan. Dia lahir sebagai hadiah untuk Anda dan saya. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dia punya all authority on earth and in heaven. Dia yang paling berkuasa dan berotoritas. Dan namanya akan disebut orang karena dia gak perlu ngaku-ngaku. Ya, karena ngaku-ngaku gampang. Disebut orang artinya semua orang akan akhirnya menyadari sampai pada kesimpulan siapa Yesus yang sesungguhnya. Ya, beberapa akan baru menyadarinya ketika langit terbuka dan dia turun dari langit. Tapi for us, bagi kita udah mengenal dia dan menyadarinya sedari sekarang. Jadi kita bisa menghormati bahkan menyembah dia karena relationship, bukan karena pressure, bukan karena fear, tapi karena love. Dan kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Ya, yang adalah iman kita. Iman kita ini anugerah Tuhan. Sebenarnya kita juga gak lebih layak untuk bisa percaya. Karena sejujurnya kalau lo paksain otak lo, susah. Ya, sangat susah. Tapi bersyukur Tuhan gak ciptain otak doang, Tuhan juga ciptain hati. Jadi kerap kali ada banyak hal yang kita mesti belajar percaya dulu, baru bisa ngerti. Tapi beberapa hal kita tahu kita harus ngerti dulu baru bisa percaya. Ya, John Piper mengatakan hati gak bisa menyembah yang otak tolak. Dan somehow itu ring a bell for me. Jadi aku mengenal Tuhan lewat caraku sendiri, bukan dengan cara bikinan sendiri, tapi caranya Tuhan lewat firman Tuhan. Yang menjadikan saya pendeta yang sekarang ini karena baca Alkitab. Ini Alkitab pertama saya yang saya baca sampai habis. Di tahun 2008, itu pertobatan saya umur 24. Ada yang umur 24 di ruangan ini?
boleh? Saya baru bertobat di umur 24. Padahal anak pendeta, turunan pendeta semua. Ya papa saya pendeta almarhum, mama juga pendeta, mamanya mama saya penginjil, papa saya itu gembala di Magelang, papahnya papa saya. Ya, berarti kakek buyut saya itu guru Injil zaman Belanda dulu. Jadi walaupun turunan pendeta terlahir Kristen nggak langsung otomatis auto sorga. Ya, nggak semudah itu untuk kita benar-benar bisa langsung percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita harus step by step. Dan saya mengenal ayat ini, saya memaknainya secara personal sebagai ayat, saya sebutnya fase kekristenan. Makanya urutannya harusnya orang akan menyadari siapa Yesus, menyebutnya sebagai apa? Penasehat ajaib. Biasanya di situ dulu, karena itu fase orang di mana orang itu baru mulai nyari Tuhan. Kapan? Ketika udah mentok. Ini kan orang kalau belum mentok nggak mau nyari nasihat, dia berasa si paling tahu, si paling bisa. Sampai akhirnya mentok, baru mulai nyari-nyari nasihat. Aduh, gue kayak gini gimana ya? Gitu. Akhirnya beberapa kita baru mendekati Tuhan ketika udah kena azab, udah mentok. Dan ini yang terjadi, ya kan? Moshe Alexander, aku dengerin khotbahnya kemarin ngebahas panjang tentang ini. Jadi latar belakangnya itu apa sih? Yesaya 8 itu apa sih? Ya mereka ini semacam sebenarnya ya karena nyolot sama Tuhan. Ya Tuhan tuh menghukum mereka. Bahasa umumnya di lapangan kita dengar namanya kena azab. Mereka tuh kena azab, akhirnya apa? Mulai akhirnya mendekati Tuhan karena pengen nyari nasihat. Some of you berada di fase itu. Baru sampai di level itu. Mungkin Kristennya udah lama, tapi baru sampai situ. Jadi lu cuma berdoa kalau lagi susah. Baru nyari Tuhan ketika udah gak tahu mau ngapain, itu dia. Kita memperlakukan dia kayak penasehat. Jeleknya, kalau kita memperlakukan dia seperti itu, gini, ketika dia kasih nasihat, yang adalah sebenarnya bukan nasihat, tapi perintah dan larangan, decree, ya commands, tapi kita memperlakukannya kayak nasihat. Dan nasihat jeleknya apa? Kita bisa memperlakukan Tuhan sebagai second opinion. Makanya kadang kita udah tahu nih ayatnya apa nih, udah jelas nih, jangan jadi sama orang yang gak seiman kan gitu. Udah jelas tuh, masih berusaha tuh nanya-nanya pendeta tuh, yang live kan gitu. Emang pendeta emang gak boleh ya jadian sama yang beda agama? Udah ada tulisannya. Lu masih mau nyari second opinion kan gitu. Dan jeleknya itu ketika Tuhan berikan perintahnya dan larangannya, kita masih memperlakukannya sebagai second opinion karena dia cuman penasehat. Tapi ini yang menarik, ketika kita mulai dengerin nasihatnya, ketika kita ikutin perintah dan jauhi larangannya, miracle starts to happen. Keajaiban mulai terjadi dan lu menyadari, oh ini bukan penasehat doang nih, ini penasehat ajaib nih. Tapi akhirnya kita menyadari, oh yang bisa bikin mujizat kan cuma Tuhan. Akhirnya kita masuk ke fase ini namanya baru, si Mighty God. Ya di sini kita ini saya sebutnya beragama. Beragama, gini orang beragama kan udah mulai serius sama Tuhan. Bukan cuman masih nyari-nyari second opinion. Right? Biasanya udah mulai sungguh-sungguh sama Tuhan dan di level ini biasanya didorong oleh fear. Makanya dikenal sebagai Allah yang perkasa, Mighty God. Dengar kata Mighty God, kalau kita di pihak yang berlawanan, we ought to be fearful. Kita harusnya bukan fearful sih, lebih ke scared. You ought to be scared. Karena apa? Ini lawan lo. Mighty God yang apa yang bahasa Ambonnya tuh seng ada lawan, artinya nggak ada lawannya. Right? Makanya apa menarik, seri ini dimulai dengan Everlasting Father. Ya, nanti akan saya jelasin kenapa. Ya kenapa nggak urutan, kan gitu. Ya selain karena minggu lalu perjamuan. Oke, ini diaturnya seperti itu. Right? Oke, bagian saya Allah yang perkasa atau Mighty God. Yang pertama tentunya mendengar kata Mighty God, mayoritas semua harus pada kesimpulan yang umum sebagai manusia kita harus takut. Lu jangan macam-macam sama dia. Dia Allah yang perkasa, nggak ada lawannya. Ya nggak ada orang yang segoblok mereka yang ngajak ribut Tuhan. Kenapa? Karena kemungkinan besar menangnya itu nggak ada. Nggak ada yang pernah menang lawan Tuhan. Oke, jadi nggak usah coba-coba ngelawan deh. Mau ngapain sih? Yang nggak usah sok-sok adu mekanik lah sama Tuhan. Nggak ada. Ya. Siapa yang ngomong ini? Orang kafir yang nggak nyembah Tuhan. Ingat nggak ketika Yunus lari naik kapal bayar sendiri ke Tarsis, ingat kan? Terus yang kena badai itu. Terus semua orang pada kayak ini siapa sih yang kena azab kan gitu. Ini gara-gara siapa sih ini badai kan gitu. Mereka buang undi. Akhirnya keluar nama Yunus. Ini nomor berapa sih? Disamperin dia tidur coba. Bisa-bisanya nggak tidur sebenarnya dia lagi berusaha lari dari kenyataan kan gitu. Some of you bukan mulai, gue liat lu mulai lari ya. Enggak sih, lebih ke lari dari kenyataan aja kan gitu. Right? Dia berusaha, kan dia tahu gue yang ngajak ribut Tuhan ini. Ini gara-gara gue nih badai ini. Akhirnya dia keluar, terus dia bilang iya ini gara-gara saya.
gitu. Terus ditanya, lu tuh siapa? Sampai bisa ngajak ribut Tuhan kan gitu. Ya, saya ini nabi dari Allah yang benar. Langsung semua gini. Lah dongo. Nggak ada yang Tuhan kok diajak ribut. Ini yang ngomong mereka loh. Orang-orang yang nggak bertuhan. Mereka aja tahu. Ya, yang nyembah Tuhan yang benar, nabi dari Allah yang benar bisa-bisanya ngajak ribut Tuhan. Ya. Tapi itu kenyataannya. Yang namanya dongo mah dongo aja. Nggak ada urusannya lo mau agamawi kayak, lo mau pelayanan kayak, mau gerejaan, mau rumahan, mau di gerejanya YouTubean, nggak ngaruh. Kalau dongo mah dongo aja udah. Ya. Dan akhirnya apa? Kita sampai kepada ini kenyataan umum, semua manusia harus sampai level ini, namanya kita harus takut sama dia. He's a mighty God. Ya, he is worthy to be feared. Dan penjelasan ini sekali lagi dibahas panjang lebar kok, bagus banget, lengkap semuanya. Ya dari bahwa dia layak untuk ditakuti, lu jangan macam-macam nanti lu kena azab, kan gini akibatnya kalau lu menjauh dari dia. Tapi ini menarik dijelasin juga bahwa dia tetap menganggap kita sebagai anak-anaknya. Walaupun dia layak ditakuti, he's a mighty God, he is worthy to be feared. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Lukas 12 ayat 4 sampai 5, kita mulai dari sana. Lukas 12 ayat 4 sampai 5 dikatakan, aku berkata kepadamu hai sahabat-sahabatku. Ya ini ngomongnya kayak sama bestinya sendiri. Ini relationship yang sedekat itu. Ya karena sahabat makanya dikasih tahu. Kalau bukan siapa-siapa nggak dikasih tahu. Ini saya kasih tahu, kata Yesus. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian nggak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya nggak usah takut sama yang begituan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Apa? Harus, siapa yang ngomong? Yesus. Kalau Yesus bilang harus, siapa yang bilang nggak perlu? Siapa yang bilang nggak usah takut sama Tuhan? Yesus yang bilang harus. Ya saya diserang ramai di sosial media karena ngomongin perpuluhan. Kalau di tempat kami perpuluhan harus, kenapa? Karena Yesus yang bilang harus. Matius 23 ayat 23, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang satu itu perpuluhan. Kalau Yesus bilang harus, siapa yang bisa bilang perpuluhan itu nggak perlu? Right? Mau kata gondrong kayak Tuhan Yesus kayak, mau pendeta kayak. Kalau Yesus bilang harus, kita ikutin Yesus. Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Kristo. Jadi kalau ada di ruangan yang belum follow IG saya, nggak apa-apa. Nggak masuk neraka, yang penting follow Yesus. Ya. Yesus bilang apa? Harus kamu takuti. Siapa yang harus kamu takuti? Kata Yesus, ini dia. Takutilah dia. Terutama kepadanya. Takutlah kepadanya yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Di Matius 10 ayat 28, bahkan Tuhan Yesus bilang lebih lanjut lagi, dia mampu membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, fear him. Takutilah dia. Ya, some of us sekolah minggunya terlalu disensor. Kita nggak pernah diceritain tentang Yesus yang marah, terus ngacak-ngacak orang yang jualan somai depan gereja. Oh enggak jualan somai, mereka jualan kurban. Nggak ada tuh Yesus yang itu. Yang bikin dari tali, bikin pecut, pak, ngeberantakan semua meja, nggak ada tuh. Di sekolah minggu nggak pernah ketemu, makanya apa? Kita tumbuh besar tanpa takut akan Tuhan. Nggak pernah dibacain Yesus yang di Wahyu, yang turun dari langit, belah langit, turun naik kuda, pakai jubah, ujungnya berdarah-darah, lidahnya pedang, matanya api, bareng pasukan malaikat. Percayalah kalau gue diceritain sama Yesus yang kayak gini dari sekolah minggu, gue nggak bakal macem-macem sama dia. Tapi Yesus yang gue dapat dari sekolah minggu, Yesus yang gendong domba, tau gak lo? Yang sekarang somehow orang nggak bisa bedain lemah lembut sama lemah gemulai, tau gak lo? Yesus tuh lemah lembut, bukan ngondek. Jadi please deh jangan gambarin yang kayak gitu, nggak ada kita takut-takutnya. Dan gini, saya sebagai orang Ambon, saya nggak bisa menghormati yang saya nggak takuti. Apa? Udah kayak iklan bintang Siampo ini. Yesusnya begendong-gendong domba. Apa? Nggak menakutkan sama sekali. Dan diharapkan kenapa? Jangan bikin orang takut karena pengennya orang tuh mengasihi Tuhan. Tapi gini, nggak usah sok-sok sensor-sensor Yesus deh. Akhirnya apa? Kita dapat Yesus yang bukan sebenarnya. Ketika baca ayat-ayat yang keras kita kaget. Kok gini sih? Lo kok gini gimana? Makanya baca yang benar. Alkitab tuh tebal, bukan cuma perjanjian baru doang. Dari perjanjian lama lo baca, Tuhan yang kayak mana yang lo sembah. Dan dia gak pernah berubah loh, dia gak perlu bertobat by the way. Bukan dari perjanjian lama dia galak, perjanjian baru dia bertobat, terus jadi penuh kasih. Kagak. Emang lo yang mesti bertobat? Dia Tuhan gak perlu bertobat, dia gak pernah berubah, gak perlu berubah, gak ada bayangan dalam dirinya.
Dan fear of God hilang, kenapa? Gara-gara itu. Gara-gara orang sensor Yesus, makanya di Alkitab saya semua ada stiker tulisan parental advisory, explicit content. Ada nih, kayak di album rap. Selalu ada. Kenapa? Saya mau kasih tahu dari awal, saya terus kasih tahu bahwa buku ini gak mudah. Kita akan berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya. Yang akan berlawanan dengan semua daging kita, yang akan menyinggung perasaan kita. But before the truth set you free, it will piss you off. Itu realitanya. Sebelum kebenaran memerdekakan lo, akan menyinggung lo dulu. Kenapa? Karena kita didapati salah. Yang benar itu dia. Gak ada yang suka dibilang salah. Tapi kalau gak suka dibilang salah, gimana cara dibenerinnya? Ya. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 dikatakan di sana, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. That goes our word again. Berkaitan dengan mighty God, we need to fear Him. Ya, dia yang paling layak ditakuti. Live in the holy awe of God. Kekaguman, tapi penghormatan yang ngerti ya, kayak hormat sama orang tua. Bukan takut kayak takut setan, takut sama penjahat, bukan. Tapi benar-benar takut yang hormat bentuknya. Dalam kekaguman. Ya, itu Passion Translation tulis gitu. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi hendaknya kekristenan kita bukan sesuatu yang behavioral karena ada gembala, makanya lagi behave. Pas gembalanya nggak ada, mulai kayak tikus kagak ada kucing kan gitu. Liar karena nggak, pas ada bokap lu baik-baik, pas nggak ada bokap lu langsung sebenarnya aku adalah gitu. Enggak. Ya, tapilah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatan kayak workout. Ya, otot kita sebenarnya udah ada, tapi di dalam. Makanya mesti dikeluarin. Keselamatan kita juga gitu. Bukan sesuatu yang lu capai karena, bukan. Tapi sesuatu yang udah dikasih, makanya apa? Kerjakan. Ya, hidupi keselamatan itu. With fear and tremble. Ya, Efesus 5 ayat 20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam apa? Takut akan Kristus. Ternyata kita bisa humble ourselves. Saling merendahkan diri ketika kita takut sama Tuhan. Makanya pada petantang petenteng, pada songong, kenapa? Karena gak punya fear of the Lord. Padahal kalau punya, percayalah kita gak bakalan tuh saling ngerasa superior, sombong, ngerendahin orang lain, ngejelekin orang lain. Gak akan. Ya, kita tahu diri. Ya, tahu diri, humility itu knowing your place, dan itu akibat dari apa? Buah dari apa? Dari takut akan Tuhan. Dan ini yang Alkitab katakan tentang takut akan Tuhan. Ya, di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya udah bego, songong lagi. Ya kan, dinasehatin gak pernah mau. Kenapa? Ya gak ada obatnya, emang bodok. Kenapa? Karena gak takut akan Tuhan. Gak sadar bahwa dia pencipta. Dia ini ciptaan. Ada pencipta yang harus didengerin, ditaati, dipercaya. Tapi gak peduli. Akhirnya apa? Ya udah. Menghina hikmat dan didikan, padahal ada ajaran, ada hajaran, ada. Gak didengerin, gak dipeduliin. Bodoh. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Interesting ayatnya. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, di sini kita mulai ngelihat loh. Gue pikir dia harus jadi Tuhan yang gue takutin kayak gimana, tapi ternyata di dalam takut akan dia ada ketentraman. Interesting. Apa maksudnya? Sekali lagi. Makanya dimulai serinya dengan apa? Everlasting Father. Oke, ini hubungannya antara anak sama papanya sendiri. Takutnya itu bukan takut norak, bukan takut yang salah. Takut kena azab, takut gak diberkatin, takut masuk neraka, takut Tuhan marah. Right? Itu takut yang salah. Itu hubungannya kayak umat sama Tuhannya, bukan antara anak-anak sama papanya sendiri. Tapi dalam hubungan yang benar antara anak-anak dengan papanya, ketika kita hormat sama orang tua kita, kita tahu ada ketentraman besar. Kenapa? Karena this mighty God is my Father. I am His child and daughter. Kami anak-anaknya sons and daughters. Di dalam dia yang kuat ini adalah papa saya. Jadi apa? Kekuatannya bukan ancaman buat saya. Kekuatannya bukan intimidasi buat saya. Kekuatannya adalah ketentraman buat saya. Karena dia yang kuat itu di pihak saya. I am His and He is mine. Lihat.
Ya bahkan ada perlindungan bagi apa? Anak-anaknya. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia, bukan pertandingan bola. Kalau di gereja pendeta jangan siapa kita, jangan jawab Indonesia. Siapa kita? Anak-anak Tuhan. Siapa kita? Hamba Tuhan. Itu kita. Ya, Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan. Mendingan bokeh. Tapi jujur bisnisnya. Daripada banyak harta tapi disertai kecemasan. Kenapa? Karena tahu ini hasil kejahatan. One day saya harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan Sang Hakim Agung. Mendingan mana? Bener, mendingan ngeri-ngeri sedap bokeh, tapi jujur. Ya kita tahu ini gak akan selamanya kok penderitaan ini. Gak akan selamanya kok, hidupannya bentar 70-80 tahun. Ya biar saya bertahan di sini, gak apa-apa jadi penjahit. It's okay. Daripada jadi penjahat. Walaupun beda satu huruf tapi beda jauh. Walaupun penghasilannya juga beda jauh. Tapi apa? Saya tahu saya lagi gak ngajak ribut Tuhan. Ketika saya jujur dalam berbisnis. Orang dunia bilang apa? Kalau gak gila gak kebagian katanya. Ya kan? Benar gak? Itu yang mendorong kita kayak ada pressure, kita mesti ikutan kayak dunia ini kalau gak kebagian. Pak Pendeta. Tapi apa yang firman Tuhan bilang di Mazmur 34 ayat 10? Ini ayatnya bagus banget. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Artinya apa? Nggak usah dengerin yang lain. Nggak usah biarin ada pressure yang buat lu jadi akhirnya nggak kudus karena biar nggak asik loh. Gitu. Akhirnya kita berusaha jadi asik kayak dunia ini. Ya teman-teman percayalah, mendingan dianggap so asik sama orang. Mendingan dianggap so suci sama manusia daripada dianggap so asik sama Tuhan. Daripada jadi sekarang lu asik, oke. Jadi gue udah nggak asik, ini sesuatu fase kayak puber gitu. Lu rohani dari kecil, anak pendeta ya kan di gereja, tapi pas udah remaja udah mulai liar, udah mulai keluar karena jadi asik. Situ asik. Pengen gitu sama Tuhan, gue sih nggak mau. Gue mendingan dianggap so suci sama orang, bener. Karena sungguh-sungguh sama Tuhan. Daripada di pengadilan terakhir didapati so asik sama Tuhan. Lu asik, oke. Jadilah kehendakmu, kata Tuhan. Percayalah kita nggak mau Tuhan bilang gitu. Jadilah kehendakmu dalam bahasa hubungan tuh terserah. Hubungan itu complicated, bahkan runyam. Bukan hanya runyam, tapi bermasalah ketika ada yang ngomong terserah. Jadi kita mau makan apa, Beb? Terserah. Dan lu mesti takut ketika kata-kata itu keluar. Artinya apa? Bodoh amat, itu artinya. Dan percayalah kita gak mau Tuhan bilang gitu. Kita berharap kalau kita salah Tuhan masih koreksi, masih tegur, masih arahkan kita kembali. Enggak, dia bilang apa? Terserah tercatat di Roma 1. Ya kan? Ketika orang lebih enggak mau meninggikan Tuhan Sang Pencipta, tapi lebih memberhalakan ciptaan. Ya, manifestasinya adalah laki-laki diciptain buat perempuan, laki-laki nafsunya sama laki-laki. Perempuan juga gitu. Itu manifestasi dan Tuhan dibilang apa? Membiarkan manusia ngikutin ketololannya sendiri. Ada di situ ayatnya. Karena manusia berusaha suppress the truth. Berusaha menyingkirkan kebenaran. Akhirnya Tuhan bilang apa? Terserah. Dan ini yang terjadi sama bangsa Israel pada saat itu. Terserah, tapi apa? Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ini dia. Dia Bapa yang segitu baiknya. Sampai dia gak bisa bilang terserah. Sampai dia bilang, gua akan selamatin lo. Right? Sebuah janji yang ditepati ratusan tahun kemudian dalam diri Yesus. Dia gak pernah bilang gitu. Dan kita bersyukur dia gak pernah bilang gitu. Ada amin? Oh iya, atau masih ada yang naif berpikir, aduh coba suka-suka gue nih semuanya. Gak harus gini, gak harus gitu. Percayalah. Ya gue pernah hidup kayak gitu. Some of you pernah. Beberapa yang udah punya anak, udah remaja, pasti dulu juga pernah Pak. Makanya sering ceritain Pak. Ketololan zaman dulu tuh mesti diceritain. Biar anaknya belajar. Ya, orang pintar belajar dari apa? Kesalahan orang lain. Orang bijak belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi dia gak perlu bikin kesalahan, dia bisa belajar dari bapaknya. Aduh gue ngapain kayak bapak gue, dia ngajak ribut Tuhan. Kan gitu. Papa dulu tuh ngajak ribut Tuhan loh nak. Jadi Tuhan gak usah diancam-ancam, nanti kamu kena ini, gak usah. Dia langsung tahu, aduh enggak deh. Gue mau sungguh-sungguh deh sama Tuhan. Exactly. Sebab apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Gak usah ikut gila karena takut gak kebagian. Ada janji Tuhan di sini. Gak akan berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. The mighty God itu di pihaknya, di pihak kita.
Dia tuh Bapak kita yang baik, yang gak mungkin biarin kita kekurangan. Dia selalu sediakan yang kita perlu, tapi belum tentu kasih kita yang kita mau. Gak semua yang kita mau baik untuk kita. Ya, dan ini yang contoh Johan bilang, right? Ini yang dia bilang. Bahwa God, He is mighty for us. Makanya dia bilang dengan everlasting Father. Jadi semua stepnya ini benar. Tapi sebenarnya ini step sebenarnya tadi ya. Kita baru mentok, baru nyari nasihat. Nasihat baru menyadarin dia bukan cuma penasehat, tapi dia Allah yang perkasa. Kita beragama dengan rasa takut, tapi akhirnya apa? Ada undangan untuk masuk lebih dalam, melampaui agama. Kekristenan not just religion, it's a relationship. Makanya apa? Tuhan rindu kita masuk lebih dalam, mengenal dia bukan hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai Papa. Dan di situ hubungan kita diperdalam. Nah, ketika mengenal dia sebagai Bapa yang kekal artinya gini teman-teman, selamanya dia Papa kita. Dan selamanya kita anak-anaknya. Ya makanya saya walaupun melawan, karena beberapa orang salah memahami Injil. Ketika saya bagiin Injil yang benar, kasih karunia yang benar, saya dituduhnya hyper grace. Kacau gak tuh? Karena saya percaya keselamatan gak bisa hilang. Itu yang saya percaya. Loh serius Pak? Emang gak bisa hilang? Kalau bisa hilang ngapain gue jadi pendeta? Ngapain gue khotbahin? Kalau emang gak pasti ngapain gue khotbahin? Orang gak jelas juga. Gue percaya gak bisa hilang. Ada kepastian keselamatan dalam Yesus, itu artinya bukan dari kacamata hyper grace, no. Ya teman-teman, kita gak bisa kehilangan yang kita gak pernah punya. Kalau orang dari awal gak selamat, gak akan bisa kehilangan orang yang gak punya. Gimana caranya hilang yang gak punya? Ya pertanyaannya bukan bisa gak seorang Kristen kehilangan keselamatan. That's the pertanyaan yang salah. Pertanyaan salah gimana cara jawabnya gue tanya. Bisa dijawab gak pertanyaan yang salah? Gak bisa, mesti diberesin dulu. Siapa yang nyiptain Tuhan? Gimana jawabnya? Tuhan itu pencipta, gak ada yang nyiptain pencipta. Telur sama ayam duluan mana? Ayo. Itu pertanyaan-pertanyaan absurd. Ya, jawabannya gampang, ya duluan ayam lah. Tuhan kan ciptain ayam, bukan ciptain telur. Dan ayam yang bertelur bukan telur berayam, gak ada telur berayam. Telur gue udah berayam loh. Gak ada. Ayam gue udah pada bertelur loh, kan gitu. Ya, pertanyaan kalau salah jawabnya susah. Bukan susah, gak bisa. Pertanyaannya salah, bukan bisa gak seorang Kristen kehilangan keselamatan, bukan. Pertanyaannya can God the Father kehilangan one of his children? Bisa gak? Enggak. Ada ayat yang bilang apa? Enggak ada yang bisa ngambil mereka dari tangan saya. And that's the beauty of Christianity. We have an everlasting Father yang gak akan pernah kehilangan satupun dari anak-anaknya. Itu kan yang kita nyanyi tadi. You never let me go through it all. Dan dari kacamata inilah ya kita melihat kalau dia di pihak kita, ketika kita mengenal dia sebagai mighty God, kita gak takut dengan takut yang salah. Kita justru bersyukur. Kenapa? Bahkan kita sungguh-sungguh hidup dalam dia. Kenapa? Karena this mighty God is my Father. He's on our side. Dia di pihak kita. But the question stands, are you in his side? Apakah iya? Dia di pihakmu ya? Lu di pihak dia gak? Atau lu terus masih ngajak ribut dia? Karena kalau kita di pihak Tuhan, ini yang terjadi. Oke? Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Bacaan terakhir kita. Tadi gue punya lagu karismatik, cuman gak ada yang tahu. Ya. Dia Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Dia Allah bagi kita benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaranmu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Siapa yang nyiptain? Gembala saya, namanya Robert Samalea. Lagu ini unik. Dia bilang apa? Tuhan itu mighty God. Tapi apa? Dia itu tempat perlindungan buat kita. Dia di pihak kita. Kita mestinya gak takut yang gak sehat sama dia. Takutnya yang sehat. Yang benar. Kayak anak-anak hormat sama orang tuanya.
Ya, bahkan kita merayakan dia sebagai gunung batu keselamatan. He is the mighty one, but he is mighty for us. Makanya saya apa? Saya bersorak. Ketaatan saya kepadanya bukan ketaatan yang bersungut-sungut. Ketaatan yang terpaksa karena takut gak diberkati, takut masuk neraka, takut kena azab. No. Saya bersyukur, he never let me go. Saya bersyukur, dia gak pernah tinggalin saya. Saya bersyukur, dia sabar sama saya. Dia gak pindahin saya ke kartu keluarga yang lain. Sebengal-bengalnya gue masih dianggap anak. Dan itu yang bikin kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Itu yang bikin anak bungsu yang di kandang babi pulang ke rumah. Dia udah siap dimaki, udah siap digambrengin, udah siap dipindahin kartu keluarga. But he never expect this, bahwa dia bakal dipestain. And some of you gak berani datang kepada Tuhan, makanya hari ini aja gak datang. Gue udah percuma lah bro, gue udah terlalu jauh. Kalaupun gue masih anaknya, paling Tuhan malu punya anak kayak gue. Kalimat dari teman-teman saya yang udah gak mau balik lagi ke gereja. Jangan bawa ke gereja, bro, gue sampai depan pintunya pasti kebakar. Lah lu macam lu vampir emangnya. Dan ini orang-orang yang tahu diri sejujurnya. Tapi apa? Saya gak mengenal Tuhan. Saya gak mengenal Tuhan, padahal kalau baca Alkitab benar. Kita akan mengenal Tuhan yang sungguh, dan dalam mengenal Tuhan kita mengenal diri kita. Ya, walaupun bengal tapi tetap dikasihi, dan yang itu yang bikin kita berhenti jadi anak setan kan. Tapi mulai jadi anak Tuhan ketika menyadari bahwa Dia yang kuat itu di pihak kita. Efesus 6 ayat 10 sampai 17, akhirnya, ini akhirnya artinya ayat terakhir, enggak deh. Nanti ada terakhir lagi karena saya karismatik suka bohong. Bilang yang terakhir biar semangat, tengah-tengahnya ada lagi kan gitu. Katanya terakhir. Nah, tapi at least saya jujur, saya nggak bohong. Oke. Saya ngaku nanti ada terakhir lagi. Ini terakhir biar nggak ngantuk aja. Oke. Akhirnya, dengar kata itu kayak gitu ya. Hendaklah kamu kuat apa? Di dalam Tuhan. Bukan di luar Dia, bukan. Di luar Dia ada kekuatan semu. Lu pikir ini bisa dipertahankan, tapi habis pandemi lu menyadari bahwa itu semua cuma sementara. Yang lu banggakan, yang lu andalkan itu. Lu baru sadar, wah ternyata gitu aja. Ya, sedih ketika ngeliat salah satu orang paling kaya di Indonesia harus dikubur di mana? Di rumahnya sendiri. Dibakar nih di rumahnya sendiri. Karena apa? Nanti kalau dibawa ke tempat lain dibungkus-bungkus udah kayak apa? Udah nggak jadi, nggak ada ibadah, nggak ada. Dan ironis, duit nggak bisa bikin apa-apa pada saat itu. Dan gak ada yang bisa bikin apa-apa pada saat itu. Ya, dan di situ kita tahu yang mana yang mesti diandalkan, yang mana yang mestinya kita seriusin. Ya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan apa? Kuasanya. Kenakanlah, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayo. Ya, Sang Maha Kuat itu udah menyediakan semua yang diperlukan. Untuk kita juga masuk di dalam peperangan di mana Dia adalah komandannya, Dia panglimanya, kita perserdadu-serdadunya, kita ini lagi dalam satu tim yang sama. Ya, perang lawan Tuhan udah berhenti harusnya. Kalaupun masih ada yang perang lawan Dia, pastikan bukan lu orangnya. Lu gak ikut di tim goblok yang berusaha ngelawan Tuhan itu. Dulu iya di situ. Tapi udah gak lagi sekarang, karena tahu apa? Gak ada kesempatan menang lawan Tuhan. Karena setan akan kumpulin lagi nanti orang-orang yang bakal ngelawan Tuhan. Setan yang udah sempat di penjara 1000 tahun, kita pikir bakal bertobat ya? Ya gak sih? 1000 tahun. Di neraka masa gak bertobat juga sih? Kita pikir bakal kapok ya? Enggak tuh. Pas dia keluar apa dia kumpulin lagi tuh. Dari seluruh penjuru bumi orang-orang yang mau coba ngelawan Tuhan. Naik lagi ke Gunung Kudus, Tuhan mau ngelawan Tuhan. Kagak ada tobatnya tuh setan. Benar gak? Ya mesti gini, karena Anda bukan setan, ayolah. Kapokmu kapan? Gitu. Ayo dong. Kita kan bukan setan. Ya Tuhan itu gak ada lawannya, udah kalau setan ngajakin kita ngelawan Tuhan jangan mau. Kan udah pernah kena azab. Ayo dong belajar dong dari kesalahan. Ya minimal belajar dari kesalahannya bangsa Israel deh. Lihat nih ngelawan Tuhan akibatnya apa? Ribet ya kan. Lari dari Tuhan akibatnya apa? Mesti nyemplung ke dalam lautan lagi badai ngamuk. Biar badainya bisa tenang. Untung Tuhan baik loh. Yunus dapat voucher menginap 3 hari 2 malam di perut ikan. Ayo. Kalau dibiarin percaya deh, pasti mati. Badai. Tapi karena Tuhan baik, dia ditangkap, dimakan ikan.
Ya, saya kalau khotbah gini di penjara, satu penjara nangis. Lu tuh ditangkap sama Tuhan, makanya lu masuk penjara. Tapi kita kemarin, kita jahatnya rame-rame, kok cuma gue yang ketangkep. Justru lu anak Tuhan, yang lainnya bukan. Dibiarin yang lainnya pada overdosis di luar, ketembak di luar. Lu di sini ketemu Yesus. Di sini lu baca Alkitab karena gak ada buku yang lain. Di sini kebaktian karena daripada suruh nyikat WC, ya kan? Pilihannya kan itu. Yaudah gue kebaktian deh, tiap hari ada kebaktiannya. Karena orang menghindari nyikat WC, males gue kebaktian aja. Gitu. Di situ, di perut ikan itu, lu ketemu sama dia yang gak pernah tinggalin lo. Yang lu berusaha lari darinya. Tapi bahkan di perut ikan ada Tuhan. Yang bawa lu ngelepehin lu ke tempat panggilan lu semula. 3 hari 2 malam sejauh dia lari. Berapa tahun lo di penjara, aku selalu nanya gitu sama yang divonis, dan dia ada yang bilang 7, 8, 12. Itu, sejauh itu bukan lo lari dari Tuhan. Saya tembak 12 tahun, nangis. Iya. Lihat gak? Tuhan lagi bawa kita kemana? Ke destiny awal. Ya, nanti kalau keluar sama, jangan gila-gilaan lagi. Cari gereja, layani Tuhan. Masuk penjara lagi, kali ini dalam bentuk ministry. Ayo. Right? Kita lanjutkan ayatnya, belum selesai. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, apalagi ngelawan Tuhan, come on. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan siapa? Roh-roh jahat di udara. Musuh kita bukan manusia, makanya kita gak boleh membenci manusia. Kita harus mengasihi bahkan musuh kita sendiri. Orang yang musuhin kita mesti kita kasihi. Ya, sebab itu apa? Karena peperangan kita bukan melawan sesama manusia. Dan tentunya bukan melawan Tuhan. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, supaya kita bisa finish well, supaya kita bisa menang dalam peperangan ini bersama dengan Almighty God, bukan against Almighty God. Ya, jadi apa? Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Kalau emang benar kita menyadari bahwa the mighty God di pihak kita, saatnya kita di pihak dia. Saatnya kita datang dan bilang, oke, what should I do then? Saya harus ngapain? Ayo, ikut berperang, let's go. Nih, semua yang diperluin untuk hidup yang saleh. Ini semua yang diperlukan untuk mengerjakan keselamatan. Ini dia. Ayat terakhir banget. Pemain keyboard boleh maju, mainkan lagu sedih, supaya saya terdengar lebih rohani. Maafkan kekarismatikan saya, thank you. 1 Yohanes 4 ayat 18, aku pakai bahasa Indonesia masa kini. Terjemahan favorit saya. Karena gampang bacanya. Ada orang nanya sama saya, Pastor, terjemahan Alkitab paling bagus tuh yang mana sih? Jawaban saya gampang, yang paling sering lu baca. Artinya yang paling bisa lu ngerti. Itu yang bagus. Nah, ini salah satu yang saya suka. Yohanes bilang gini, orang yang menikmati kasih Allah, ya kasih Allah yang sempurna, tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Yang ada apa? Takut akan Tuhan yang sehat. Bukan perasaan takut-takut norak yang gini, bukan. Makanya dia bilang gak ada. Kita gak punya rasa takut itu. Jadi apa? Nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Teman-teman, Rasul Paulus bilang kita ini dipertunangkan sebagai mempelai wanita yang kudus, dipersiapkan untuk sang mempelai pria, yaitu Kristus. Ada yang lagi tunangan di ruangan ini? Atau ada yang udah married? Sorry. Ada yang udah married, boleh? Yang perempuan aja boleh, yang laki-laki turun tangan. Atau laki-laki juga boleh angkat tangan. Udah married ya? Udah married. Ingat gak ketika tunangan dulu rasa yang paling yang diharapkan tuh pengen cepet-cepet married atau lama-lama? Kira-kira. Udah tunangan nih? Kira-kira. Kalau cewek pasti pengen buru-buru lah. Gak digantungin mulu kayak kering, nanti kayak kerupuk emang digantung. Ya, kayak baju gitu. Enggak, dia pasti pengen buru-buru kalau udah tunangan pengen dinikahi. Tapi gini, cuman orang yang punya selingkuhan doang. Yang kalau udah ditunangan tuh, udah tunangan gak pengen segera dinikahi. Kenapa? Karena ada yang belum diberesin. Ya saya percaya kalau kita hidup buat Tuhan, kalau kita di pihak dia,
the mighty God, kita di pihaknya, kita sungguh-sungguh sama dia, kita gak akan takut kalau dia datang. Kita gak akan takut menghadapi hari pengadilan karena kita tahu, ya bukan hanya dia di pihak kita, tapi kita juga di pihak dia. By the grace of God, saya di pihak Tuhan. Ya, my foolish days are over. Itu hidup saya yang dulu. Saya ngelawan Tuhan udah enggak, itu dulu. Sekarang saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah lepasin saya. Cintanya meyakinkan saya bahwa saya gak perlu takut menghadapi dia nanti di hari pengadilan. Teman-teman pernah lihat ini gak? Ada satu yang suka viral di internet. Jadi ada satu hakimnya udah tua. Ya laki-laki, dan dia sering kayak ngasih kayak ada kisahnya kenapa terus diampunin. Ada satu momen yang lagi di acara itu yang bukan si laki-laki yang udah tua ini, perempuan. Ganti tuh, masih lebih muda. Ini yang paling aneh, dia tiba-tiba ketemu penjahat dan pas dia tanya, "Lu sekolah di sini bukan?" Hakimnya bilang gitu. "Iya, kita satu sekolah," kata dia. Langsung nangis penjahatnya. Kok bisa-bisanya kita satu sekolah, lu kan yang paling pintar di kelas. Hakimnya ngomong gitu sama si penjahat ini. Dan itu sangat menyentuh hati saya. Ya, itu yang Tuhan mau buat kita, the best. Itu yang udah dia rancangkan dari dulu, dari taman, dari pertama dia ciptain kita. Tapi kita pilih jalan kita sendiri. Ya kita menentang dia yang kuat, tapi ini yang menarik. Dia menolak untuk bermusuhan sama kita. Dia masih bapak kita dan dia masih menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dia tungguin kita mentok, nyari nasihat, dan mulai sungguh-sungguh, right? Tapi apa, di awal dia kasih tahu, lu tetap anak gue tetap bapak lo. Jadi please, ya ayo, berhenti ngelawan Tuhan. Ya, kemungkinan menangnya 0, jadi gak usah deh, mendingan. Ya save yourselves. Save yourself for terlalu banyak masalah yang lu buat-buat sendiri, gak perlu. Ya, kalau bisa diberkati kenapa harus terkutuk? Kalau bisa selamat, kenapa harus binasa? Yuk, kita di pihaknya seperti dia di pihak kita. This mighty God is our Father. Kita anak-anaknya. Dan kita dimaksudkan untuk jadi apa? Powerful juga seperti dia. Makanya apa? Kenakan semua yang udah disediain. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Jadi gak ada satupun dari kita yang mesti takut menghadapi hari pengadilan. Yuk kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, kami mengaku dosa kami. Kami tahu sampai di titik tertentu kami pernah ngelawan Tuhan. Dan berpikir kami bisa menang lawan Tuhan. Ampuni kebodohan kami. Jika selama ini kami takut sama Tuhan dengan takut yang salah, bukan sungguh-sungguh menghormati-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Makasih buat kesabaran-Mu, buat kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Makasih buat kebenaran yang memerdekakan kami dari segala rasa takut yang salah. Dan memulihkan hati kami untuk memandang Engkau dengan tepat sebagai Bapa yang kekal. Kau masih menganggap kami sebagai anak-anak-Mu, kami yang udah jauh dari Engkau. Engkau masih mencari kami. Kami yang terhilang, Engkau yang menemukan kami. Kami yang ngelawan, Engkau yang berusaha mendamaikan kami dengan Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Biar janji yang Engkau tepati, juru selamat yang Kau janjikan, jadi sukacita kami. Di dalam Yesus kami mengenal Bapa, kasih-Mu, kesabaran-Mu. Melalui Yesus kami punya hubungan yang dipulihkan dengan Bapa. Sehingga kami gak perlu takut dengan cara yang salah kepada kepada Allah yang berkuasa, mighty God. Kami bisa memandang Kau sebagai Bapa kami, bahwa Allah yang maha kuat, yang berkuasa ini di pihak kami, bukan melawan kami. Dan itu yang membuat kami di pihak Tuhan, berhenti melawan Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk hidup dalam pertobatan, setelah kami menyesali dosa-dosa kami, dan mensyukuri anugerah Tuhan. Dan biar semua firman yang telah ditabur gak kembali sia-sia, gak jatuh di sembarang tempat benih ini, tapi bisa jatuh di tanah yang tepat, tanah hati yang tepat, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Ini yang kami mohon. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.